Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Putra Laksmana dari kelas A semester 2 dengan NIM 22481028. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas akhir saya dari mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, di sini saya akan membahas hadis mauquf dan maqtu. Pengertian hadis mauquf dan maqtu. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan, namun tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri dari hadis mauquf: bersumber dari sahabat, bukan Nabi, digunakan untuk mengetahui pemahaman sahabat terhadap ajaran Islam, bermanfaat dalam istiqlal atau pengambilan hukum, terutama jika sahabatnya termasuk faqih ahli hukum Islam. Yang kedua, hadis maqtu adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in atau murid sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pandangan mereka, dan tidak disandarkan kepada Rasulullah maupun sahabat. Ciri-ciri dari hadis maqtu: bersumber dari tabi'in, hanya mencerminkan pemahaman atau ijtihad tabi'in, tidak termasuk hadis marfu yang bisa dijadikan dalil langsung. Contoh dari hadis maqtu yaitu ucapan dari Imam Al-Sabi atau tabi'in, tidak ada zakat pada madu. Ucapan ini termasuk maqtu karena berasal dari tabi'in. Kedudukannya, hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujjah syar'i secara langsung, namun penting dalam referensi sejarah perkembangan pemikiran Islam awal. Adapun perbedaan antara hadis mauquf dan maqtu: hadis mauquf adalah riwayat yang berasal dari sahabat Nabi, artinya isi riwayat tersebut berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan sahabat, namun tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah mauquf berasal dari kata waqafa yang berarti berhenti. Maksudnya sanad hadis tersebut berhenti pada sahabat. Contoh dari hadis ini yaitu Umar bin Khattab berkata, zakat fitrah dari umat Islam ialah satu sa kurma atau satu sa gandum. Ini adalah ijtihad sahabat, bukan sabda Nabi. Ciri-ciri dari hadis mauquf: tidak sandarkan kepada sahabat, tidak mengandung redaksi sabda Nabi, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum, terutama jika sahabat dikenal ahli dalam bidang fikih atau ijtihad. Yang kedua, hadis maqtu. Hadis maqtu adalah riwayat yang berasal dari tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Kata maqtu berarti terputus karena sanad hadisnya terputus pada generasi tabi'in sehingga tidak sampai kepada Rasul maupun sahabat. Contohnya yaitu Al-Hasan Al-Basri berkata, orang yang tidak mengerjakan sholat malam maka hatinya menjadi keras. Ini bukan hadis Nabi tapi pendapat tabi'in. Ciri-ciri dari hadis maqtu: disandarkan kepada tabi'in atau generasi setelahnya, umumnya berbentuk pandangan pribadi atau hasil pemahaman keagamaan dari tabi'in, tidak dijadikan dasar hukum syariat secara langsung, tapi bisa menjadi pelengkap dalam memahami konteks hukum. Selanjutnya, yang ketiga, ada perbedaan pokok. Perbedaan pokok: hadis mauquf bersumber dari sahabat, sedangkan hadis maqtu bersumber dari tabi'in. Kekuatan hukum: hadis mauquf memiliki otoritas yang lebih kuat dibandingkan hadis maqtu karena sahabat lebih dekat dengan Nabi dan lebih terpercaya dalam periwayatan ajaran Islam. Kedudukan dalam studi hadis: keduanya bukanlah hadis Nabi atau marfu, tetapi penting dalam konteks ilmu hadis untuk mengetahui perkembangan ijtihad dan pemahaman keagamaan dari generasi awal umat Islam. Mungkin itu saya dapat saya jelaskan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.